Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 84, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan mereka berdua, jadi dia berkata kepada Falco Wettner, "Tuan Wettner, karena putra pemimpin baik-baik saja, mari kita pergi." Setelah berbicara Nathan Lewis berbalik dan ingin pergi, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Adapun bagaimana Yakub Deran memperlakukan Hugo Bao dan Zolan Chow, dia tidak peduli. "Tuan Nathan, tolong hentikan. Saya tidak mengerti sesuatu, tolong beritahu Tuan Nathan." Melihat Nathan Lewis hendak pergi, Hugo Bao buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Nathan Lewis dan bertanya. "Ada apa?" Nathan Lewis sedikit terkejut. "Tuan Nathan, karena Tuan Lukas terkena serangga boneka, mengapa pihak lain menunggu lebih dari setahun untuk mengendalikan tubuh Tuan Lukas? Apakah pihak lain punya rencana?" Hugo Bao sangat bingung. Lukas Deran terkena serangga boneka, mengapa dia tidak bergerak selama lebih dari setahun, tetapi hari ini dia mengendalikan tubuh Lukas Deran. Setelah Hugo Bao selesai berbicara, semua orang memandang Nathan Lewis. Mereka semua ingin tahu apa yang sedang terjadi, terutama Yakub Deran. Dia ingin tahu apa yang dipikirkan pihak lain untuknya. Seperti yang saya katakan di awal, alasan mengapa Tuan Lukas mengalami koma adalah karena pikirannya rusak, bukan karena keracunan. Meskipun serangga boneka masuk ke dalam tubuh Tuan Lukas ketakutan sehingga pikirannya menjadi rusak dan dia jatuh koma. Jadi boneka itu tidak memiliki cara untuk mengendalikan tubuh Tuan Lukas. Tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain setelah dia mengendalikan tubuh Tuan Lukas. Akupuntur Tuan Lukas, dia ingin mengeluarkan racun dari tubuh Tuan Lukas, tetapi itu langsung merangsang otak Tuan Lukas, memungkinkan boneka untuk mengambil keuntungan itu dan langsung mengendalikan tubuh Tuan Lukas. Itulah mengapa adegan tadi baru saja terjadi. Nathan Lewis dengan sabar menjelaskan. Mendengar bahwa karena dia menjadi seperti ini, wajah Hugo Bao langsung memerah. Belum lagi betapa memalukannya itu, dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. "Tuan Nathan, siapa itu? Siapa yang akan menyerang putraku?" Yakub Deran ingin tahu siapa yang berani menyerang putranya. "Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa cacing boneka ini unik di desa Miao, dan untuk dapat membudidayakan cacing boneka sebesar itu, status pihak lain di desa Miao pasti tinggi, tapi aku tidak tahu mengapa orang di desa Miao lakukan ini," kata Nathan Lewis. Yakub Deran terdiam, matanya berkilat dengan niat membunuh, dan alisnya menyatu erat. "Saya tahu kenapa, pasti desa Miao ingin menggunakan cara ini untuk mengurangi pengawasan desa Miao. Karena semua orang di desa Miao bermain narkoba, dan agar tidak menimbulkan kepanikan sosial, maka pengendalian Miao desa sangat ketat. Hal itu membuat desa Miao sulit berkembang. Mereka pasti ingin menggunakan cara ini untuk mencapai niat mengendalikan para pemimpin, sehingga melonggarkan kendali desa Miao mereka. Mereka tidak berani menyerang para pemimpin secara langsung, jadi mereka memilih Tuan Muda Lukas." Falco Wettner menganalisis. Yakub Deran mengangguk, "Itu benar, seharusnya karena ini. Karena orang-orang di desa Miao telah menerapkan lebih dari sekali untuk melonggarkan kendali mereka." Namun, Nathan Lewis tidak dapat mengatakan apa-apa tentang hal semacam ini, setelah semua, hal-hal yang terlibat terlalu banyak, dan terlalu banyak orang. "Wettner, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui orang-orang dari desa Miao yang bersembunyi di ibu kota. Jika Anda berani menggunakan cara tercela seperti itu, aku tidak akan membiarkan mereka." Yakub Deran dengan wajah marah, dia memerintahkan pada Falco Wettner. Meskipun dia tahu itu dilakukan oleh orang-orang dari desa Miao, tetapi tidak ada bukti, dan Yakub Deran tidak dapat berbuat apa-apa ke desa Miao. Sekarang dia harus menemukan orang yang membunuh putranya terlebih dahulu. "Ya," Falco Wettner menjawab dengan keras, dan segera dia menunjukkan ekspresi malu. "Pemimpin, saya khawatir penjaga kita akan menemukan penduduk desa Miao itu, tetapi mereka tidak akan dapat menangkapnya." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Paviliun penjaga ibu kota Falco Wettner hanyalah beberapa prajurit.
Jika dia benar-benar ingin bertemu seseorang dengan status tinggi di desa Miao, dia benar-benar bukan lawan. Dia takut lawan akan melempar beberapa serangga beracun, cukup untuk mereka. Ketika Yakub Deran mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan akhirnya dia mengarahkan pandangannya pada Nathan Louis dan Hugo Bao. Melihat Yakub Deran menatapnya, Hugo Bao buru-buru berkata, "Pemimpin Deran, kepala penjaga Wetner, saya masih memiliki beberapa urusan mendesak di rumah, jadi kita akan pergi, dan kita harus naik pesawat untuk terbang kembali." Hugo Bao sangat takut Yakub Deran akan meninggalkannya jika dia diizinkan untuk tinggal. Hugo Bao tidak akan bisa menolak, tetapi jika dia benar-benar diminta untuk berurusan dengan orang-orang di desa Miao, Hugo Bao akan ketakutan, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Hugo Bao mengatakan itu, Yakub Deran tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya mengangguk. Melihat ini, Hugo Bao bergegas keluar dengan Zolan Chou. Melihat punggung keduanya, Falco Wetner mendengus dingin dan berkata, "Kamu pengecut, dia punya cara curang, dan dia bahkan menyebut dirinya master. Di mana master mantra nomor 1, maaf. Wetner, kamu terus mengatakan bahwa Hugo Bao adalah pembohong, apa yang terjadi?" Yakub Deran bertanya dengan sangat aneh. Karena dia sangat ingin menyelamatkan putranya barusan, Yakub Deran tidak peduli bahwa Falco Wetner menyebut Hugo Bao sebagai pembohong ulung. Sekarang Hugo Bao masih mengatakan itu, dia mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Falco Wetner tidak menyembunyikan apapun, jadi dia memberitahu Yakub Deran segalanya tentang pelelangan. Setelah mendengarkan, Yakub Deran juga terlihat luar biasa. Dia tidak menyangka Hugo Bao dan Zolan Chou akan berani berbohong ke ibu kota. Tetapi ketika dia memikirkan betapa hormatnya dia kepada Hugo Bao dan mengundangnya ke rumahnya, wajah Yakub Deran menjadi jelek. "Kepala penjaga Wetner, pemimpin Deran, karena masalah ini sudah selesai, saya harus kembali. Saya harus bergegas kembali ke Gruyères hari ini," kata Nathan Louis. Dia harus bergegas dan kembali berlatih, karena tanggal 15 Juli semakin dekat. Nathan Louis harus bekerja keras untuk melakukannya, dan Diablo Sen memberinya ramalan sebelum kematiannya, sehingga Nathan Louis sendiri tidak tahu bahwa tanggal 15 Juli apa yang menantinya suatu hari adalah berkah atau kutukan. Melihat Nathan Louis hendak pergi, Yakub Deran menunjukkan kecemasan di wajahnya, dan buru-buru mengedipkan mata pada Falco Wetner. Falco Wetner mengerti dan berkata kepada Nathan Louis, "Tuan Nathan, Anda baru saja melihat bahwa orang-orang dari desa Miao sudah berada di ibu kota, dan mereka bahkan menyerang Tuan Lukas. Jika mereka tidak ditemukan, mereka mungkin akan kembali lagi di masa depan. Mereka adalah iblis, tetapi dengan mengandalkan kekuatan paviliun penjaga kami, saya khawatir akan sulit menemukan mereka. Saya juga berharap Tuan Nathan dapat tinggal di ibu kota selama beberapa hari dan membantu kami menemukan orang-orang dari desa Miao." Nathan Louis mengerutkan kening setelah mendengarkan. Sedikit berkerut, dia hanya ingin pergi karena dia takut Falco Wetner akan meminta bantuannya, bukan karena Nathan Louis takut pada orang-orang di desa Miao, tetapi karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini, dia harus bergegas dan berlatih. Selain itu, Nathan Louis juga tahu bahwa orang-orang di desa Miao tidak tahu cara melakukan pembunuhan, dan mereka tidak berani melakukannya, mereka hanya ingin menggunakan kendali serangga boneka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi desa Miao. Karena itu, Nathan Louis tidak mau mengurusnya. Lagi pula, itu tidak membahayakan hidupnya. Adapun hal-hal lain, Nathan Louis tidak terlalu memikirkan untuk mengurusnya. Melihat Nathan Louis mengerutkan kening, Yakub Deran juga buru-buru berkata, "Tuan Nathan, saya harap Anda dapat membantu. Jika tidak, orang-orang Miao ini akan membuat masalah di ibu kota. Bahkan jika mereka tidak berani melakukan apapun kepada saya lain kali dan tidak dapat dihindari bahwa mereka akan melakukan sesuatu kepada para pemimpin lainnya, maka kami hanya bisa menonton." "Apakah kamu melihatnya?" Nathan Louis sedikit bingung. Di ibu kota sebesar itu, tidak ada yang bisa mengendalikan penduduk desa Miao, dan penjaga ibu kota, yang menjaga keamanan ibu kota, semuanya prajurit. Jika Anda datang beberapa penyihir yang kuat, bukankah orang-orang di paviliun penjaga ini akan menjadi kuat? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.